Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam Sekar edisi tanggal 10 November 2023. Renungan pada pagi hari ini berjudul Mencintai Berkali-kali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur terima kasih di hari yang indah ini Engkau telah memberkati kami, berikan istirahat yang baik. Tuhan, kami sebelum memulai aktivitas kami di hari ini, kami ingin mendengarkan renungan daripada Engkau ya Tuhan. Berkatilah semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan di pada pagi hari ini bertema mencintai berkali-kali diambil dari Kidung Agung 8 ayat 6 hingga 7. Berbunyi demikian, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita pernah ingat loh pepatah yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Pernahkah kita mengalami tersebut? Kebaikan yang dibalas dengan kejahatan? Pasti. Saya juga sering. Ya. Nah itulah dia di dalam mencintai berkali-kali. Kita sering sekali menerima balasan yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan. Sedangkan di dalam Kidung Agung 8 ayat 6 hingga 7 menceritakan mengenai mencintai. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita harus menerapkan kasih itu? Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 4 hal yang harus kita ketahui mengenai kasih atau mengenai cinta itu. Yang pertama adalah mengasihi atau mencintai itu adalah perintah. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 berbunyi, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kasih itulah perintah dari Tuhan. Bukannya berarti sekarang Tuhan berbicara kepada saya, lalu Tuhan mengatakan, saya harus mengasihi orang tersebut. Bukan. Kasih itulah perintah di dalam diri kita. Tuhan ingin adalah inisiatif dalam diri kita. Kita sudah tahu bahwa kasih itu adalah perintah. Sekarang adalah inisiatif kita untuk mengasihi orang tersebut. Yang kedua adalah kasih adalah pilihan. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Mengasihi ya atau mencintai itu merupakan pilihan. Jadi di sini Tuhan memberikan kepada kita ya, untuk dapat mencintai atau mengasihi sesama. Itu pilihan kita. Kita bisa menolak mengasihi sesama kita. Kita juga bisa mencintai sesama kita. Yang ketiga adalah kasih adalah tindakan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang pertama tadi adalah kasih merupakan perintah. Lalu kasih atau mencintai adalah pilihan. Lalu yang ketiga adalah kasih atau mencintai itu harus disertai dengan tindakan. Percuma kita bicara mengenai mengasihi sesama, keinginan kita mengasihi sesama, tapi tidak disertai dengan tindakan. Kita setiap hari diberi kesempatan untuk melakukan tindakan mencintai atau mengasihi. Setiap hari bangun tidur kita ketemu pasangan kita. Apakah kita masih mencintai? Apakah kita masih mencintai anak-anak kita? Apakah kita masih mengasihi mereka? Begitu kita keluar rumah, begitu banyak orang di dunia ini. Apakah kita masih bisa mengasihi mereka? Atau say selamat pagi kepada mereka? Yang keempat adalah kasih merupakan komitmen. Mencintai atau mengasihi sesama butuh komitmen. Apa sih komitmen itu? Ada sesuatu yang harus terus-menerus kita lakukan.
terus-menerus kita harus lakukan mengasihi. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, seperti Tuhan yang mengasihi kita, itu terus-menerus sepanjang masa dan tidak pernah berhenti. Itulah Dia. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber kasih, dan Tuhan itu adalah kasih, maka kita harus hidup di dalam kasih. Mengasihi sesama kita. Nah, untuk memancarkan kasih Kristus itu, mencerminkan bagaimana kebaikan Kristus. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kita mengantisipasi di dalam menerapkan kasih itu? Yang pertama adalah kita harus tulus. Dalam Kidung Agung 8 ayat 7b tadi yang kita sudah baca. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah kita mengharapkan balas budi dari orang yang kita kasihi atau kita cintai. Pasti mereka akan menghina kita. Kalau kita mengharapkan balas budi dan dia menghina, maka kita akan kecewa. Jadi jangan pernah mengharapkan balas budi. Mari mengasihi sesama kita dengan tulus. Yang kedua, bersedia menjadi saluran berkat. Kalau kita sudah bersedia menjadi saluran berkat, dipakai Tuhan untuk menolong, mengasihi sesama, maka kita tidak menjadi beban. Karena kita sebagai alatnya Tuhan. Kalau orang itu menghina kita, kalau orang itu mencela kita, berarti dia mencela Tuhan, menghina Tuhan. Makanya kita tidak usah membalasnya. Yang ketiga adalah bijaksana. Di dalam Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, bijaksana atau hikmat itu adalah hadiah dari Tuhan. Dan hadiah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu, mari kita memohon Tuhan untuk berikan hikmat atau bijaksana itu kepada kita, sehingga kita dalam menerapkan kasih itu, kita bisa memperoleh bijaksana yang daripada Tuhan. Supaya kita memberikan kasih atau mencintai kepada sesama orang yang tepat. Dan akan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebagai penutup, mengasihi merupakan perintah, pilihan, tindakan, dan komitmen dari Tuhan. Maka suka atau tidak suka, ya, kita harus menerapkan kasih Kristus. Kalau kita memang ingin hidup di dalam kasih Kristus. Siapkanlah perlengkapan di dalam menerapkan kasih, yaitu kita harus tulus, bersedia menjadi saluran berkat, dan hidup bijaksana. Mari jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mulai hari ini kita menerapkan pola hidup kita ya, dengan mengasihi sesama kita setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, renungan di pagi hari ini, biarlah di pagi hari ini, renungan ini dapat menguatkan kami untuk menerapkan pola hidup mengasihi atau mencintai sesama kami berkali-kali. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya renungan pada hari ini dapat memberkati kita semuanya dan selamat beraktivitas. Amin.